Melihat wajah mereka, Anda mungkin tidak akan menyangka anak-anak ini telah divonis dengan usia yang tak panjang. Bahkan, belum ada obat yang dapat menyembuhkan kondisi mereka. Lalu, bagaimana bila hal ini terjadi pada buah hati Anda? Memang sedih kan? Bagaimana solusinya untuk mencari obat supaya penyakit itu ada obatnya. Ini yang saya harap kan? Bagaimana ada obatnya. Tapi sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, inilah memang sedih. Inilah yang dirasakan Sulaiman. Sejak berusia 1 tahun, anak keempat dari 8 anaknya didiagnosa menderita penyakit talasemia. Sebuah penyakit kelainan darah turunan di mana umur darahnya 2-4 kali lebih pendek dari darah normal. Kelainan darah tersebut disebabkan oleh hemoglobin yang tidak terbentuk sempurna, sehingga sel darah merah cepat rusak dan membuat penderita kekurangan darah. Akibatnya, penderita akan mengalami anemia dan harus mendapat transfusi darah secara rutin seumur hidupnya. Ya, beberapa kepustakaan menyebutkan ya belum sampai umur 5 tahun dia sudah meninggal. Itu untuk yang talasemia beta mayor ya. Kalau nggak ditransfusi artinya nggak, ya dia terus makin lama turun ya, drop ya. Walaupun HB-nya rendah, mungkin dia masih bisa bertahan, tapi lama-lama ya meninggal gitu. Provinsi Aceh menjadi tempat persebaran talasemia tertinggi di Indonesia. Menurut data Departemen Kesehatan pada tahun 2010, 13,5% penduduk Aceh adalah carrier atau pembawa penyakit tersebut. Berdasarkan riset rumah tangga itu bahwa di Aceh itu ya karier bukan penderita talasemia ya, tapi karier. Talasemia itu paling tinggi se-Indonesia, malah sedunia kan. Ya, karena di dunia lain udah sangat-sangat rendah. Ya kan? Nah, sampai saat ini belum ada ya studi ataupun penelitian mengapa di Aceh demikian. Salah satu tempat bagi warga Aceh untuk mendapat perawatan penyakit ini adalah di Sentral Talasemia, Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh. Tercatat, sekitar 300 pasien talasemia mendapatkan perawatan rutin di tempat ini. Namun sayang, tidak semua penderita talasemia di Aceh dapat berobat ke tempat ini, lantaran terkendala jarak serta biaya transportasi. Sulaiman beruntung karena mendapat bantuan ongkos dari Yayasan Darah untuk Aceh, sehingga ia bisa membawa anaknya berobat. Prihatin dengan kondisi ini membuat Nurjana Husin tergerak untuk menggalang bantuan bagi penderita talasemia. Aktivis sosial kelahiran Lokrut, Aceh Jaya 24 April 1969 ini juga mendirikan Yayasan Darah untuk Aceh, sebuah organisasi yang membantu para penderita talasemia mendapatkan darah serta biaya untuk berobat. Apa yang menggerakkan Ibu untuk mengajak masyarakat untuk mendonasikan darah mereka? Ya, pertama susahnya mendapatkan pendonor ya sementara. Pada saat itu saya mudah, jadi membagi kemudahan itu. Nah, kemudian pada saat saya mencoba buat darah untuk Aceh, saya banyak konsultasi dengan Ketua UDD PMI Banda Aceh, direkturnya. Nah, pada saat itu Dr. Ridwan Ibrahim. Dr. Ridwan Ibrahim bilang, kenapa tidak mencoba ngambil yang talasemia? Saya waktu itu belum tahu talasemia itu apa. Tapi saya pikir ini simple, kan donor aja, selesai gitu. Tapi yang tidak pernah saya bayangkan adalah ternyata donornya itu, mereka transfusinya itu rutin dan terus bertambah. Dari bulan ke bulan bertambah terus. Dari pertama kita hanya sekitar 92 orang, sekarang sudah lebih dari 300. Itu 4 tahun. Itulah yang latar belakangin saya untuk Mengajak masyarakat ya untuk mendonasikan supaya darah mereka. selain donasi darah juga harus tahu tentang talasemia. Ini golongan darahnya apa? Saya B, Bu. B.
Oke, saya juga B. Aha. Gimana kalau saya tantang untuk donor? iya? Karena Boleh, kayaknya boleh. kan setiap tamu Aha. atau kawan yang itu wajib donor. Persoalan nanti bisa apa enggak kan kita bisa masuk ke Wah, dalam. semoga bisa deh. Amin, amin. Ke situ, Bu ya. Ya. Saat melakukan donor darah, 350 ml darah akan diambil. Dan proses ini memakan waktu kurang dari 15 menit. Selamat siang, Ibu. Mau donor darah di situ? Baik. Oke. Pertama kali. Iya. Sakit nggak, Bu? Sedikit, Sedikit ya. Oh, oke. Nggak terlalu sakit ya ternyata ya. Bu Gimana? Nunu. Gitu. Ya ternyata nggak sesakit yang saya bayangkan ya. Makanya kan tadi juga saya lihatnya senyum aja. Iya, Ternyata benar. donor darah menyenangkan kan? Ya, nggak ada yang perlu ditakuti. Nggak perlu ditakutkan. Nah, ngomong-ngomong Ibu Nurul, saya mau tanya, apa sih latar belakang yang mendasari Ibu untuk membangun gerakan darah untuk Aceh? Dan apa aja sih programnya kalau boleh tahu? Tujuannya apa kalau boleh tahu? Nah, kita sekarang kan sudah langsung ke thalassemia. Saya mulai mencari artikel tentang thalassemia, kemudian kita juga sharing-sharing dengan dokter seperti apa itu thalassemia dengan keluarga pasien, juga di PMI, bagaimana dengan kebutuhan darah untuk thalassemianya sendiri. Nah, terbentuk program 10 for 1 thalassemia. 10 for 1 thalassemia, oke. Apa itu, Bu? Itu program orang tua asuh, kakak asuh, ada 10 pendonor untuk dampingi satu anak. Oh. Nah, kenapa kita gunakan bahasa yang seperti itu? Ini kan programnya anak muda, jadi kita harus menggunakan bahasa mereka dong. Biar mereka tertarik juga gitu Iya. ya. Nah, itu pada 2 tahun pertama kita sangat konsen di Twitter, di semua media sosial kita untuk mengkampanyekan pentingnya donor darah. Nah, dalam hal ini karena darah untuk Aceh untuk thalassemia, ya untuk thalassemia. Orang yang sehat dapat menyumbang 4 kantong darah setiap tahunnya. Guna memenuhi kebutuhan darah penderita thalassemia selama setahun, setidaknya diperlukan 10-12 pendonor setia. Darah yang telah didonorkan selanjutnya akan melewati proses pemeriksaan uji saring penyakit hepatitis B, C, sifilis, serta HIV melalui metode uji ELISA atau enzim link immunosorbent assays. Dalam sebulan, PMI Banda Aceh mendapat permintaan sekitar 3.000 kantong darah atau minimal 100 kantong per hari. Namun, mereka baru mampu mencukupi 2.500 kantong setiap bulannya yang didistribusikan ke 16 rumah sakit yang tersebar di Banda Aceh. PMI Banda Aceh mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Yayasan Darah untuk Aceh. Setiap tetes darah yang mereka kumpulkan sangat membantu penderita thalassemia. Tak hanya itu, darah yang dikumpulkan juga dapat digunakan untuk membantu penerima darah lain. Namun, meski mampu menambah jumlah pendonor setia, pertumbuhan jumlah pendonor belum sebanding dengan laju permintaan yang juga turut bertambah. Kecewa. Karena memang kalau memang bisa lebih bagus, lebih cepat, kenapa mesti dilama-lamakan seperti itu? Xin hai ba cô xin o lưu nhỏ han lên em la hen la Hussein. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Selain memberikan bantuan kepada para penderita penyakit thalassemia untuk mendapatkan transfusi darah, Yayasan Darah untuk Aceh juga kerap melakukan penyuluhan ke berbagai tempat untuk memberikan informasi mengenai penyakit ini. Salah satunya adalah ke sekolah-sekolah yang ada di kota Banda Aceh. Penyuluhan seperti ini sangat penting dalam penyebaran informasi thalassemia. Meski Aceh adalah provinsi dengan presentase penduduk pembawa gen thalassemia tertinggi di Indonesia, pada kenyataannya masih banyak yang belum memiliki pengetahuan mengenai penyakit keturunan ini. Thalassemia laut dan darah. Dinamakan juga
Berbeda dengan penderita talasemia, carrier atau pembawa sifat talasemia tidak menunjukkan ciri-ciri khusus. Mereka dapat beraktivitas normal dan tidak memerlukan pengobatan. Mereka bahkan dapat menyumbang darah. Pencegahan talasemia bisa dilakukan melalui pemeriksaan darah. Pasangan yang hendak menikah sebaiknya sudah mengetahui apakah dia atau pasangannya merupakan pembawa sifat talasemia atau tidak. Sayangnya, kesadaran untuk pemeriksaan darah ini masih kurang di masyarakat. Mereka baru mau periksa darah ketika dalam kondisi sakit. Satu hal yang menjadi alasan karena mahalnya biaya pemeriksaan darah di laboratorium yang bisa mencapai Rp500.000. Pemerintah sendiri telah menggratiskan biaya ini melalui program BPJS Kesehatan. Hanya saja, karena tempat pemeriksaan darah yang terdapat di pusat kota, maka jarak dan biaya transportasi lagi-lagi menjadi kendala bagi masyarakat yang berada di luar kota Banda Aceh. Meskipun sulit, bukan berarti tidak bisa. Nurjanah tetap bersemangat untuk mengurangi angka penyebaran talasemia. Yang saya dapatkan bagaimana ciri-cirinya dan kita juga bisa lebih mencegah, lebih menyebarkan ke kawan-kawan kita. Manfaat dari asosiasi ini yaitu, jadi saya bisa tahu bahwa saya perlu mengecek ketika saya akan menikah nanti, mengecek darah saya begitu. Bang Aulia boleh tanya-tanya sedikit? Boleh. Boleh tahu selain tadi baru saja melakukan kegiatan penyuluhan di SMA 3 Kota Banda Aceh. Selain itu apa saja sih kegiatannya kalau boleh tahu? Kegiatan kita lumayan banyak, tapi sekarang ini mungkin lebih fokus ke S3 Cum Laude, singkatan. Jadi 1.000 seorang sebulan, kumpulan loyal donasi. Itu kita mengumpulkan donasi dari setiap komunitas atau instansi yang pengen berpartisipasi. Jadi tadi di penyuluhan barusan juga kita sempat bikin atau juga membuat anak-anak pengen tahu tentang S3 Cum Laude, kayaknya agak tertarik untuk bergabung. Mereka bisa hubungi kita, terus kita kolek. Jadi mungkin setelah ini saya akan kolek ke beberapa komunitas juga. Ada yang di warung kopi, ada yang di kantor, ada yang di sekolah SMA juga. SMA 3 mudah-mudahan bakal gabung juga. Ya, bagus. Selain sosialisasi, mengunjungi rumah salah satu pasien penderita talasemia menjadi kegiatan rutin bagi Nurjanah Hussein. Mau saya bawa? Dulu aja ya. Ini nggak tahu jalan. Bener. Mengendarai sepeda motor merupakan hal yang baru bagi Nurjanah. Ia terpaksa belajar, mengingat aktivitasnya mengharuskan ia untuk mengunjungi banyak tempat. Nah, pada saat itu ya kita kasih tahu kenapa nggak dibawa berobat, macem lah katanya. Ya anak saya kena guna-guna, anak saya ada lintah di dalam perutnya karena kan HB-nya turun terus, darah habis katanya gitu. Nah kita kasih pemahaman juga ke kepala desa bahwa ini anak jangan dikucilkan gitu. Juga harus ya diikut sertakan dalam kegiatan masyarakat. Karena juga dikhawatirkan ini kan penyakit menular katanya gitu, padahal tidak. Kami tiba di desa Lam Glumplang, Ule Kareng. Nurjanah mengajak saya untuk bertemu dengan salah satu orang tua penderita talasemia. Inilah Asniar, seorang ibu rumah tangga yang oleh Nurjanah akrab disapa dengan nama Mama Gea. Gea merupakan nama anak ketiga Asniar yang terdeteksi talasemia ketika berumur 7 tahun. Awalnya, Asniar dan keluarga tak tahu bagaimana menghadapi kondisi Gea. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat Asniar berusaha mendapatkan uang tambahan untuk biaya pengobatan sang buah hati. Saat ini, kondisi remaja putri yang berumur 14 tahun ini sudah jauh lebih baik. Gea rutin mendapatkan transfusi darah
serta terapi kelasi besi. Keseluruhan biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Asniar sadar, darah yang diperoleh mampu membuat anaknya bertahan hidup. Namun, Asniar kerap menghadapi persoalan ketersediaan darah serta masalah pelayanan yang ia peroleh dari bank darah rumah sakit. Prosesnya yang memang di BDRS itu menurut saya lama. Karena gini, waktu kami di PMI setelah ada bon darah, paling telat 1 jam atau 1 jam setengah darah itu udah bisa transfusi. Sementara di BDRS beberapa kali saya alami setelah bon darah sudah ada, dari jam 10 surat pengantar itu sudah masuk ke BDRS, mereka menulis di belakang bon itu jam 12. Darah itu selesai diproses. Tapi ketika jam 12 juga belum diantar, juga belum siap. Jam 2 juga belum siap, sampai kami baru jam 4 baru bisa transfusi. Coba bayangkan waktu yang memang kami harus lama di sentral menunggu darah. Yang memang darahnya itu sudah ada. Kecewa. Karena memang kalau memang bisa lebih bagus, lebih cepat, kenapa mesti dilama-lamakan seperti itu? Thalassemia itu belum populer ya, belum merupakan salah satu penyakit yang kelihatan seperti wabah, walaupun ini sangat beresiko bagi kita masyarakat Aceh. Dan itu saya yakin, makanya kita di Darah Untuk Aceh tetap optimis. Tidak hanya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, warung kopi di Banda Aceh juga menjadi tempat potensial bagi Nurjanah dalam memberikan penyuluhan. Di sini, ia sekaligus mengajak masyarakat untuk mau mendonorkan darahnya. Penyuluhan di tempat warung kopi ya Bu ya? Iya, di warung kopi karena kan di sini tempat mangkalnya anak muda kan. Kalau thalassemia sudah tahu. Taunya itu penyakit, tapi kurang detail thalassemia itu apa. Setelah menyampaikan informasi mengenai thalassemia, Nurjanah akan menyimpan nomor telepon orang yang ia ajak bicara dan memberikan tanda khusus. Ini dengan Gusti Kak. siapa? Gusti. Gusti. Ya. Gusti B ya. B. Nah, bagi saya nih Dito, nama itu penting tapi nomor 2 pentingnya. Jadi B plus. Ini cara nulisnya. Golongan Ya. darah dulu. Golongan darah dong. Jadi kan pada saat ada permintaan darah, saya bukan cari nama Gusti dulu, saya cari B dulu. Nah, terjaring nanti Gustinya. Nyari lagi atau gimana? Iya, kan Cari lagi. lebih banyak yang kita dapat, kan lebih banyak yang kita bisa bantu. Ya. Ya. Yang mana nih, Warung udah dibilang warung kopi itu kan potensial. Ini juga segar kayaknya. Oh, segar. Saya kan kalau lihat segar, taring keluar. Itu udah apa naluri ya. Ya kita coba ya. Boleh. Assalamualaikum. Dek, boleh kakak join? Boleh ya. Thalassemia itu setahu saya sih jenis penyakit kelainan darah yang berhubungan dengan sel darah merah. Ini dari sekian yang sudah pernah, ini yang menjawabnya paling benar. Kedokteran bukan? Bukan, saya teknik sipil. Teknik sipil. Nah, kebetulan kita di Darah Untuk Aceh, kita mendampingi penderita thalassemia itu tadi, terutama untuk penyediaan darah untuk mereka. Juga ini penyakit belum ada obatnya di sisi yang lain, jadi harus ada yang dimasukkan. Nah, kalau penyakit-penyakit lain kan minum obat ya. Misalnya darah tinggi nih, minum untuk menurunkan. Ini nggak bisa dia. Jadi harus ditransfusi. Transfusinya ini setiap bulan. Seumur hidupnya, bukan sekali. Ini kalau ada yang kita anemia apa segala macam kan hanya sekali. Nah, udah gitu kita nggak transfusi lagi. Tapi pada thalassemia setiap bulan seumur hidupnya. Golongan darahnya apa deh? B ya? AB. Nah. Saat ini,
Ada 15 anak talasemia bergolongan darah AB di bawah naungan darah untuk Aceh. Mereka memerlukan 150 pendonor tetap. Target mereka bisa semakin dekat dengan bertambahnya para calon pendonor ini. Irul. Sebelum mendirikan Darah untuk Aceh, Nurjana Hussein memiliki karir cemerlang. Ia menjadi manajer di sebuah perusahaan farmasi terkemuka. Namun, hidup nyaman itu ia tinggalkan ketika ibunya terbaring sakit dan membutuhkan banyak darah. Berawal dari kesulitan mencari darah bagi sang ibu, Nurjana lalu menggagas berdirinya Yayasan Darah untuk Aceh. Ada salah satu konferensi tentang talasemia diadakan di Hanoi, tingkat Asia. Tapi dihadiri oleh 36 negara, kebanyakan dari Asia, ada dari Iran juga, dan speakernya itu dari profesional health itu datang dari berbagai negara, profesor ya rata-ratanya, mereka dengan penelitiannya. Nah, di situ kami lebih memahami talasemia itu sebenarnya bisa survive. Nah, dari situ sudah berubah lagi pola kami mendampingi talasemia, cara kami mendampingi talasemia. Mereka itu bisa hidup normal seperti yang lainnya kalau yang namanya HB tidak terlalu rendah, kemudian kadar ferritin yang merupakan kadar zat besi dalam badan itu tidak terlalu tinggi. Juga ini sebagai permintaan maaf saya ya untuk mereka yang udah nggak ada Rizky Chandra yang tergeletak 3 bulan di tempat urut karena patah tulang belakang. Ada Firdaus, ada Hasbi juga, semua anak-anak yang udah mendahului. Ya mereka udah berkorban. Dari situ saya nggak mau berhenti. Walaupun mungkin agak tertatih ya, karena ya kita sendiri yang melakukan, tapi yakin banyak orang di luar sana, banyak juga ya para pejabat yang mungkin nanti akan peduli. Bukan sekarang tidak, tapi talasemia itu belum populer ya, belum merupakan salah satu penyakit yang kelihatan seperti wabah, walaupun ini sangat beresiko bagi kita masyarakat Aceh. Dan itu saya yakin, makanya kita di Darah untuk Aceh tetap optimis. Di kantor yang sederhana ini, para relawan Darah untuk Aceh serta para talers, sebutan bagi penderita talasemia, berkumpul. Mereka kini telah menjadi bagian dari keluarga Nurjana Hussein. Sama seperti Gea, Indah juga menderita talasemia. Indah sempat berhenti kuliah atas permintaan orang tuanya. Namun setelah Nurjana memberikan pengertian kepada orang tuanya, harapan Indah untuk mewujudkan mimpinya kembali terbuka. Kayak masanya kan kemarin tuh Indah putus kuliah, bukan putus, nggak mau kuliah kan. Besok datang Bu Nunu bujuk Indah lagi beres kuliah. Insya Allah sekarang udah kuliah lagi. Oh, sekarang udah kuliah lagi ya? Wah, sukses ya, semoga lancar belajarnya. Cita-cita mau jadi apa kalau boleh tahu? Kalau kuliahnya ke guru, insya Allah guru cita-citanya. Jadi guru? Wah, alhamdulillah. Cita-cita yang mulia sekali. Upaya yang dilakukan Nurjana tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Beruntung, ia memiliki rekan-rekan yang tanpa pamrih rela bekerja membantu kegiatan Darah untuk Aceh. Saya sehat badan, jadi kenapa enggak saya yang sehat seperti ini, mungkin nggak bisa kasih yang lebih, tapi saya bisa bantu dengan tenaga, dan ya salah satunya juga dengan darah yang bisa saya keluarkan, dan itu tidak merugikan saya sama sekali, malah bermanfaat buat saya. Atas kegigihannya, Nurjana berhasil menjadi finalis Kartini Next Generation Award 2014 versi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Darah untuk Aceh juga telah berhasil menginspirasi berdirinya organisasi serupa di kota-kota lain.
Dari Nurjana Hussein, kita dapat belajar, meskipun hidup sederhana, dengan kerja keras serta ketulusan, kita dapat memberikan manfaat bagi sesama.